Halo Urban Love, balik lagi bareng Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah headphone SteelSeries Arctic Nova 5P wireless. Sekarang langsung aja kita lihat, ini katanya bisa connect ke Bluetooth aplikasi. Langsung aja kita lihat aplikasinya bisa apa aja sih dari SteelSeries Nova 5 ini ya guys. Bentar, gua setting dulu. Yang pertama ini gue akan coba di aplikasi yang namanya Arctic. Sip, terus kita coba nyalain Bluetooth-nya. Bluetooth-nya itu ada di Bluetooth ada di sini. Buat nyalain di sini. Gue akan cari dulu. Nah, sip. Oke, jadi inilah dia tampilan dari aplikasi Nova 5P. Nah, bisa kalian lihat di sini di paling atas itu ada daya tahan baterai sisa berapa, itu 65%. Lalu di sini bisa pilih audio mode-nya mau connect kemana, mau di 2,4 GHz atau di Bluetooth. Dan juga ada equalizer yang tadi gue bilang, kita lihat sama-sama equalizernya itu ada berapa. Itu dia ada 222. Dimana ini ada nama-nama game mungkin dari game PS4, gue juga belum tahu. Buat kalian yang tahu boleh tulis di komentar. Dan juga di sini bisa custom juga, cuman untuk customnya kalian harus masuk ke yang aplikasi di web, bukan web guys, aplikasi di komputer kalian. Jadi harus install SteelSeries-nya di komputer kalian buat dapet customisasi presetnya. Setelah kalian custom di laptop atau komputer kalian, itu akan langsung masuk ke sini dan juga kalian bisa pilih untuk di sini bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Sip, jadi kalian harus download aplikasi SteelSeries yang ada di laptop, lalu kalian setting di sana customisasi sesuai keinginan kalian, baru bisa dipilih di aplikasi dari handphone ini. Lanjut. Setelah equalizer itu kita ada mikrofon volumenya. Di sini ada side tone juga dan juga mute LED brightness. Jadi kalau kalian lihat, bentar gue kasih unjuk. Di sini tuh ada mute notifikasi, jadi dia merah kalau misalnya kita mute, kalau kita pencet dia akan mati. Nah ini berarti dia nggak nge-mute ininya apa namanya, mic-nya itu nggak mute. Kalau kita pencet dia akan nyala merah kayak gini gitu. Terus ada volume limiter dan juga ada extend mode. Extend mode itu untuk apa ya? Reduce microphone quality to increase wireless connection range. Coba nanti kita akan coba lihat sama-sama kayak gimana itu fungsinya. Terus ada apa lagi? Firmware update, ada power option, dia akan mati setelah berapa lama. Terus ada testeran dan udah itu doang. Simpel banget, nggak kayak yang TWS-nya itu ada berbagai macam berbagai macam fungsi yang bisa kita pilih untuk tombol di tiap earbudnya kayak gitu. Sekarang daripada panjang lebar lagi, gue akan coba ngedengerin suara yang dihasilin oleh si SteelSeries ini. Apakah bagus kah atau biasa aja, atau nanti kita akan coba sama-sama. Gue coba dengerin lagu dulu dan gue akan coba kasih kalian first impression gue. Oke, dari gue pribadi ini suaranya nggak ngecewain sama sekali. Tiap kalian pindah equalizer yang udah disediain aja, itu bener-bener kalian kayak make headphone yang berbeda. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja gue kasih kalian sound experience dari si Nova 5P ini ya guys. 2.4 mode. Bluetooth mode.
Nah, gimana? Kalau menurut kalian bagus nggak suaranya? Kalau dari gue ini bagus banget sih. Gue amazed sama si Steel Series ini karena dia bisa membuat sebuah audio device di mana ketika equalizer-nya kita pindahin antara satu sama lain itu benar-benar berbeda kayak gitu. Terus untuk gamingnya langsung aja kali ya kita tes di latency test dari Nova 5P ini guys. Latency testnya masukin om, latency testnya masukin om. Bluetooth mode. Two point four mode. Oke, itu tadi latency test dari si SteelSeries Nova 5P ini. Gue tadi cobain buat main game Zenless Zone Zero. Pakai presetnya ternyata ada di presetnya si aplikasinya. Gue cobain dan itu enak banget. Gak terasa latency testnya sama sekali. Dan juga gue belum ngetes sama dongle ini. Gue harus ngetes di laptop sih sebenarnya biar lebih berasa. Cuman kalau gue sepengalaman gue pakai TWS antara dongle sama Bluetooth, di handphone itu nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Mungkin kalau di game-game laptop atau game-game PS mungkin akan lebih terasa kayak gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan mic atau suara yang diselin oleh TWS ini. Gimana sih suaranya? Kita coba sama-sama. Inilah dia tes mic buat SteelSeries Nova 5P ini. Kita pindah dulu dari Saramonic ke headphone-nya ya guys. Bentar, gue coba setting dulu. Oke. Terus gue masuk ke sini. Ini udah di mute-nya dihilangin dulu. Dan kita sama-sama. Halo, tes 123, tes 123. Ini adalah tes mic dari SteelSeries Nova 5P di keadaan ruangan sepi. Menurut kalian gimana suaranya? Coba gue deketin kali ya mic-nya. Nih kalau kayak gini gimana perbedaannya, berasa atau enggak? Om coba dong nyalain noise-nya. Kita akan tes dalam keadaan ramai gimana suaranya. Tapi kalau misalnya main game laptop mah nggak usah rame-rame kali ya Om ya. Nah nggak apa-apa lah, kita tes aja. Siapa tahu di warnet ya kan. Warnet keadaannya rame, nggak pada demen pakai headphone. Nah ini adalah dia. Di ruangan kita udah coba berisikin pakai noise dari luar. Gimana suaranya? T123, T123. Ini adalah mic dari atau mic suara yang dihasilkan oleh SteelSeries dari Nova 5P. Kebalik, Nova 5P dari SteelSeries. T123 gimana suaranya? Boleh tulis di komentar. Cukup. Kita balik ke Saramonic lagi guys. Itu dia suara mic-nya. Menurut kalian gimana? Tadi gue coba dengerin sebentar, suaranya beneran jelas. Dan juga nggak merubah suara kita jadi kayak robot. Jadi ini enak banget. Kalian ya, jadi kayak ini pakai apa? Oh ya itu ya. Jadi ini kayak pakai kabel. Jadi nggak ngerubah suara kalian. Jadi enak banget kayak gitu. Kesimpulannya, kalau kalian butuh gaming headphone, SteelSeries adalah brand yang benar-benar fokus di gaming device. Jadi kalian bisa aja langsung pilih SteelSeries. Terutama kalau kalian punya PS bisa pilih yang Nova 5P ini karena ini dibuild khusus untuk PS. Dan juga misalnya kalian punya Xbox bisa beli yang 5X. Atau misalnya kalian mau yang seri Nova 5 doang, ada juga Nova 5-nya juga kayak gitu. Itu bisa buat dengerin musik atau juga game mungkin bisa harusnya. Cuman gue nggak tahu. Belum tahu sebenarnya perbedaan antara yang PX dan biasa. Mungkin kalau misalnya yang P nggak bisa di Xbox, yang Xbox nggak bisa di P. Tapi kalau misalnya yang nggak ada X atau P-nya, kalau bisa dua-duanya mendingan beli yang Nova 5 dong. Ya gue belum tahu lah ya guys ya. Nanti kalau buat kalian yang tahu boleh tulis di komentar perbedaannya itu apa. Jadi kalau dari gue pribadi, kalau kalian nyari headphone yang enak, nyaman, dan juga performanya di atas kertas bener-bener luar biasa, belilah Nova 5 ini. Bisa jadi pilihan yang terbaik buat kalian dengan segala fitur yang tadi gue sebutin. Dan juga ini keren banget bentukannya, nggak terlalu gimana ya, gue lebih suka headphone yang nggak ada RGB-nya sih kalau gue. Iya,
Ini lebih enak dilihat sih kayak gitu. Jadi lebih mature, anjir mature. Ini lebih enak sih kalau menurut gua ya. Ya, tapi ini kembali lagi menurut gua. Kita punya pendapatnya masing-masing. Oke? Gua Khalid pamit, boleh tulis di komentar yang udah beli Nova 5, menurut kalian performanya gimana? Siapa tahu masih ada orang yang ragu buat beli Nova 5, bisa terbantu dengan komentar kalian. Jadi tulis aja di komentar yang udah pakai, dan yang mau beli menurut kalian apa sih yang membuat kalian ragu buat beli Nova 5 ini, siapa tahu bisa kita jawab di komentar. Oke? Gue Khalid pamit, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di depannya, dan juga jangan lupa di follow akun sosial medianya Urban Life. Oke, gue Khalid pamit. Dadah.